Paham dan bahagia. Tugas kali ini akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca Dosila, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Ama BVT Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Rumusan tugas kali ini akan membahas tentang sejauh mana saya sebagai CGP menjalankan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja secara nyata. Saya diminta untuk menjalankan tahapan Bagja untuk menghasilkan sebuah rekomendasi perubahan. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Cooperrider. Inquiry apresiatif adalah pendekatan yang menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Selain sebagai paradigma berbasis kekuatan, inquiry apresiatif juga merupakan salah satu model manajemen perubahan kolaboratif yang membawa perbaikan dalam suatu sistem. Dalam hal ini, perubahan dan kebiasaan positif yang ada di sekolah. Inquiry apresiatif juga memulai perubahan berdasarkan pertanyaan utama yang ditentukan bersama dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Sedangkan Bagja merupakan model manajemen perubahan menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Bagja merupakan akronim yang terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. Bagian ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang menentukan arah penelusuran, penyelidikan, penelitian terkait perubahan yang kita inginkan. A. Ambil pelajaran. Bagian ini akan menuntun bagaimana kita mengambil pelajaran dari pengalaman positif individu, kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. G. Gali mimpi bersama. Dalam tahapan ini, komunitas sekolah akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan menggambarkan secara rinci melalui sebuah narasi. J. Jabarkan rencana. Pada tahapan ini, kita akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dalam mengambil keputusan. Kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu penyusunan rencana agar lebih konkret. Dan yang terakhir, A. Atur eksekusi. Pada tahap ini, kita akan mengatur eksekusi sedemikian rupa sehingga jelas siapa yang terlibat di setiap rencana yang kita buat. Bagian ini adalah bagian yang mentransformasi rencana menjadi nyata. Berikut visi saya sebagai calon guru penggerak. Saya ingin menciptakan lingkungan pendidikan yang berpihak pada murid, sehingga murid bisa belajar dengan aman dan nyaman, serta berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik, dan selalu mewujud nyatakan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Visi yang telah saya susun ini, kemudian saya turunkan menjadi prakarsa-prakarsa perubahan sebagai tonggak-tonggak pencapaian yang akan mengantarkan saya dari waktu ke waktu ke jarak yang lebih dekat dengan visi yang telah saya susun. Prakarsa perubahan saya yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa dengan pembelajaran yang menyenangkan. Prakarsa perubahan ini kemudian saya kembangkan dalam sebuah kanvas yang disebut sebagai kanvas Bagja. Tahapan pertama dari Bagja yaitu buat pertanyaan utama. Dengan pertanyaannya yaitu apa yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Adapun tindakan atau penyelidikannya yaitu yang pertama, saya akan melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, saya akan mencari literasi atau informasi tentang metode dan model pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pada kolom pertanyaan, saya akan mengajukan 4 pertanyaan, yaitu yang pertama, siapakah guru yang sudah berhasil meningkatkan motivasi belajar siswa? Yang kedua, bagaimana cara guru tersebut meningkatkan motivasi belajar siswa? Yang ketiga, aktivitas apa saja yang menurut siswa membuat mereka merasa senang dan termotivasi saat belajar? Yang keempat, keterampilan apa saja yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama, mencari profil atau sosok guru yang sudah berhasil meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, menggali harapan siswa tentang pembelajaran yang menyenangkan melalui survei atau asesmen diagnostik. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaan yang saya ajukan yaitu bagaimana perasaan siswa saat mereka sudah termotivasi untuk belajar. Yang kedua, apa saja hal-hal kreatif dan menyenangkan saat saya melakukan pembelajaran di kelas. Yang ketiga,
apa saja hal atau kegiatan yang dilakukan siswa saat motivasi belajar mereka meningkat. Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama, menanyakan pendapat siswa melalui kegiatan refleksi saat pembelajaran berakhir. Yang kedua, membuat desain media pembelajaran dan metode yang akan digunakan untuk melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, membuat refleksi diri secara rutin. Tahapan yang keempat yaitu jabarkan rencana dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apa langkah sederhana yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Yang kedua, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Yang ketiga, bagaimana cara untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas? Yang keempat, bagaimana mengukur kemajuan dari motivasi belajar siswa? Dan yang kelima adalah apa langkah selanjutnya yang dilakukan setelah motivasi belajar siswa meningkat? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama, merancang metode dan media pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Yang kedua, berdiskusi dengan rekan sejawat. Yang ketiga, membuat aturan kelas yang bisa dipatuhi oleh setiap siswa. Yang keempat, membuat review dari survei atau asesmen diagnostik yang telah dilakukan. Yang kelima, membagikan praktik baik kepada rekan sejawat. Tahapan yang terakhir yaitu atur eksekusi dengan 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, siapa saja yang bisa mengarahkan dan memantau eksekusi rencana ini? Yang kedua, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Dan yang ketiga, kapan usaha peningkatan motivasi belajar siswa ini akan saya lakukan? Dengan tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, mengajak kepala sekolah, rekan guru atau bagian kurikulum untuk mengobservasi kelas saya. Yang kedua, mengajak rekan sejawat untuk bersama-sama membuat media pembelajaran dan kesepakatan kelas. Yang ketiga, rencana ini akan dilakukan sesegera mungkin. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Saya mengambil sebuah quote dari Laurent Bert, yaitu perubahan di sekolah dapat diinisiasi oleh pihak luar, tetapi perubahan yang paling penting dan berkesinambungan akan datang dari dalam. Demikian video ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih.